Di tengah rimbunnya hutan tropis Kalimantan Selatan, masyarakat adat Dayak Meratus hidup selaras dengan alam. Dalam harmoni yang terjaga selama ratusan tahun, mereka menjaga tradisi, kearifan lokal, dan keimanan spiritual yang menjadi identitas mereka. Yang dipegang teguh oleh Dayak Meratus itu adalah leluhur Datu Nenek Moyang. Bahari itu yang ke atas-atasnya, baik leluhurnya, baik ritualnya itu yang dipegang sampai sekarang. Dayak Meratus ini melihat alam ini sepertinya jangan sampai terabaikan supaya dijaga kelestariannya. Berladang tiap tahun 1 kali, itu kehidupan Dayak Meratus. Dalam suburnya tanah pegunungan Meratus, masyarakat Dayak Meratus memiliki tradisi sakral yang disebut Aruh Manugal. Ritual ini adalah wujud syukur dan harapan mereka kepada roh leluhur untuk kelancaran masa tanam baru di lahan yang baru saja dibuka. Keluarga ini sedang bersiap melakukan ritual Aruh Manugal. Mereka menyiapkan berbagai kelengkapan ritual sehari sebelumnya. Beberapa sajian makanan disiapkan, di antaranya lamang, sebuah pangan lokal terbuat dari beras ketan. Selain itu, pemilik tanah juga wajib menyiapkan tempat sesajian yang disebut pemetaan dan tiang bakambang atau tiang sangkar. Kahulu balang panata harung, hulu balang panata banua, hiung dumarin hiung dahuppa. Menjaga langkang dahuppa kaya gunung di malang ari bejampai kamalang ketangahan langit, jaga beakung tangahan langit. Beisi diwatta di sumbayang kalongkapannya, beisi diwatta di sumbayang kecukupannya, diwatta di sumbayang tahun si diwatta di sumbayang musim. Ritual tanam banih. Tujuannya nang nyata lo tanam banih ini ritualnya untuk menuntut rejeki uja kami. Memperkembangkan minta keselamatan hitungannya, minta kesempurnaan kanining bahtara kaluluhur kapasarupa hitungannya, kebayang-bayang angin permohonannya tuh mulai ditanam banih sampai menajak tungkat kaina ada lagi bamamang pulang melaksanakan nang balai betihang anam nih kami balai tuntung saari kalau ada lahan hanyar setiap nang mana nang bahuma wajib diadakan ritual adat manugal. Manugal adalah istilah tradisi bercocok tanam padi di lereng pegunungan. Mengolah tanah di pegunungan adalah tantangan yang dihadapi masyarakat Dayak Meratus. Dengan kearifan lokal, mereka mengembangkan cara bertani yang menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Ladang berpindah menjadi pilihan bagi mereka untuk memastikan tanah yang digarap tetap subur. Dalam manugal, laki-laki dan perempuan berbagi peran. Kaum laki-laki bertugas mengasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan berperan membanih, yakni menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih pilihan atau banih ganal yang dipercaya menjadi beras unggul. Cara menanamnya saja yang berbeda. Kalau di Pegunungan Meratus ini sawah itu tidak ada. Sawah itu kan di tanah rata, pakai air untuk mengairi sawah. Nah, kalau di Pegunungan Meratus ini tidak. Sebabnya sifatnya Pegunungan Meratus ini tanah kering, bukan tanah basah, mengharapkan air hujan. Seminggu sekali datang hujan tidak jadi masalah, tetap saja tumbuh.
Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Meratus sebenarnya bukan di lahan baru, melainkan lahan atau ladang yang beberapa waktu lalu mereka tinggalkan setelah musim panen usai. Mereka membuat kesepakatan bersama tentang bentuk-bentuk pengelolaan lahan, tanah, dan hutan yang ada di sekitar mereka. Pokoknya Bu, setiap membuka lahan manugal, lahan berladang itu wajib diadakan ritual supaya tujuannya padi ini baik tumbuhnya, baik panennya nanti. Nah, walaupun tidak ada alat yang diberikan oleh pemerintah, kami mengharapkan memang ketahanan pangan itu supaya baik, kebujuran berkat mengadakan ritual adat itu ini. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya. Bergotong royong, membangun kebersamaan dan solidaritas. Desa Pembakulan, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, adalah salah satu wilayah tebaran masyarakat adat Dayak Meratus. Ada 4 subsuku Dayak yang tinggal di sepanjang area pegunungan Meratus, yakni Dayak Halong, Dayak Meratus, Dayak Dea, dan Dayak Pitap. Kepercayaan orang Meratus dikatakan sebagai kepercayaan masyarakat Huma yang berkaitan erat dengan penghormatan terhadap padi melalui berbagai upacara ritual. Nah, kehidupan Dayak Meratus atau Pegunungan Meratus ini masyarakatnya itu berladang, menugal, membani, penghasilannya berkebun, kebun pisang, kebun sayuran, dan lain sebagainya. Itu mata pencarian Dayak Meratus. Semuanya bergantung pada alam. Di jantung Pegunungan Meratus, gema musik tradisional kurung-kurung hantak menyatu dengan desiran angin. Di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, seni musik ini masih bertahan melalui Sanggar Bejalin Jaya. Selain sebagai hiburan, musik ini juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai adat dan cerita leluhur. Melalui bimbingan para tetua adat, anak-anak muda Dayak Meratus belajar memahami dan menghidupkan kembali seni musik kurung-kurung hantak dan tarian tradisional yang syarat makna. Disinilah mereka menyelami identitas diri, menghidupkan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Seni dan budaya kurung-kurung itu dipakai sejak nenek moyang dulu, bahwa tiap-tiap ada melatui ini ataupun ngasok mia, atau kalau bahasa Indonesianya tanam padi. Nah, di situ pasti ada tari kurung-kurung, diadakan tari sentokep tadi, dan lagi diiringi oleh yang tari salendang. Karena tanpa itu keramaiannya kurang. Karena itu mengundang orang yang banyak, menghibur orang yang banyak. Dan lagi tujuannya itu bukan hanya menghibur manusianya, adalah menghibur padinya, semangat padinya, supaya padi itu bergairah bahwa kita hormat kepada dia. Karena padi itu pasti ada memelihara padi, dewa padinya. Nah, itu. Oleh sebab itu maka kita bukan hanya di daerah desa sini, itu bisa mengundang orang dari jauh.
tiap-tiap melaksanakan nanam padi pasti mengundang lain daerah. Musim tanam tiba, kurung-kurung pun siap untuk dimainkan. Alat musik ini tidak boleh terpisahkan saat tanam padi dimulai. Musik kurung-kurung hantak inilah yang memberi semangat bagi para petani dan menjadi penanda untuk memanggil warga lainnya berkumpul. Selain itu, musik kurung-kurung hantak ini juga dianggap mampu untuk mengusir hal negatif pada lahan yang sedang digarap. Itu ada perbedaan sedikit aja. Di situ bedanya penyambutan itu agak cepat bunyinya, ada cepat. Itu musiknya ada beda sedikit, tapi bukan jauh bedanya, mirip-mirip aja. Bunyi lagunya itu nadanya mirip aja, hampir sama kan. Tapi kalau yang tidak tahu itu memang sama. Tapi kalau kita yang kenal musik itu ada mirip sedikit beda. Kalau untuk pertanian ini sesuai dengan tumbukan padi itu harus pelan-pelan. Inilah budaya Dayak-Dayak. Tiap-tiap ada tanam padi, ada pengunugalan, pasti ada tari kurung-kurung, pasti ada tari sentoke. Kita kalau mengambil yang lebih kecil, suara tinggi itu ada ukurannya, ada jengkalnya. Seandainya di atas ini 2,5 jengkal berarti itu bunyinya agak kecil. Apabila kita ukurannya 2 jengkal atau 3 jengkal itu agak tinggi. Kita cari nadanya di situ. Kalau sama nggak bisa dimainkan. Pastinya kita cari yang nggak sama, ada tinggi rendahnya. Itu di situ cari bunyi itu, nggak begitu sama ukurannya. Ini harus kayu yang kuat, kayu yang keras. Seperti itu cari bunyi itu. Kalau sembarangan kayu nggak bisa bunyi. Sepertinya kita bikin dengan sungkai, dengan apa. Nah itu nggak bunyi. Mungkin ini cari yang seperti ulin, pohon halaban. Nah itu yang bisa bunyi seperti ini. Sayangnya, pengaruh modernisasi telah membuat seni musik kurung-kurung hantak ini mulai bergeser. Tak banyak lagi yang menggunakan seni musik ini sebagai salah satu pelengkap dalam ritual aruh manugal atau ritual lainnya. Kekhawatiran mulai menyeruak bagi para tetua adat Dayak Meratus di wilayah ini. Alhasil, sejak tahun 1994, Sanggar Bejalin Jaya berupaya keras untuk menjaga tradisi ini agar tetap bertahan. Generasi muda menjadi sasaran utama mereka. Karena tanpa sanggar ini tidak mungkin budaya ini lancar. Sayangnya kenapa daerah lain itu budaya itu bisa dihilangkannya sendiri. Karena mana hilang itu karena dia tidak mau berlatih dan belajar. Nah itu kekhawatiran kita. Ada lagi kalau di sini kita tidak khawatir karena kalau kita masih ada sebagai menjadi kepala adat kita tidak mau hilang itu. Siapapun anak-anak yang baru-baru lahir kita lajari, kita latihin karena di sini kita punya sanggar, ada pelatihnya, ada pemimpinnya. Kolaborasikan itu boleh, malah menambah kemajuan, boleh. Nah, walaupun dulunya hanya ini akan tetapi sekarang ada pertambahan itu lebih bagus dan lebih meriah. Dalam harmoni gerak dan bunyi, tradisi Dayak Meratus terus bernafas. Generasi muda ini adalah penjaga masa depan, membawa cerita leluhur dengan penuh kebanggaan. Di tangan mereka, tradisi menjadi warisan yang abadi.
Mudah-mudahan pertama budaya ini jangan sampai hilang dan lebih ditingkatkan. Kemudian harinya bisa dibantu, bisa dikenalkan oleh negara lain, bisa dikenalkan oleh Indonesia lain dan seluruh dunia, mungkin mudah-mudahan terkenal. Kalau ini hilang mungkin itu bergeser. Nah, pertama tergesernya karena kita tidak melaksanakan ini. Yang kedua kita menghilangkan budaya kita. Tapi namun tetapkan dilaksanakan itu pasti musim itu tidak tergeser, tidak akan tergeser, tetap di waktu nanam padi seperti bulan sekarang ini, Bu. Tidak akan bergeser itu. Jika tradisi ini hilang itu pasti bergeser. Seperti masyarakat adat Dayak lainnya, Dayak Meratus juga memiliki tradisi unik dan sakral. Salah satunya adalah ritual Bahiaga atau ritual pengobatan. Ritual ini digelar untuk mengobati orang yang mengalami sakit cukup lama dan sulit sembuh. Posisi sila kendara pembawa adiau. Wanita parubaya sudah berbulan-bulan lamanya mengalami sakit pada kaki kirinya. Beberapa kali melakukan pengobatan secara medis namun tak kunjung sembuh. Saat ini, ia ingin melakukan ritual untuk mengobati penyakitnya. Merabah ke balai putih, tambah kanca. Merabah ke balai putih, tambah danganan. Lagi di dalam patah. Orang Dayak Meratus percaya Bahiaga adalah penyembuhan terbaik dalam tradisi mereka. Ritual Bahiaga dipimpin oleh seorang balian. Prosesnya dilakukan pada malam hari, dilengkapi beberapa sesajian dan ornamen khas Dayak Meratus. Prosesi ini berisi mantra, nyanyian, dan tarian. Hasilnya tak langsung terlihat di hari tersebut. Namun beberapa hari setelahnya, jika pasien belum juga sembuh, maka mereka akan mencari balian lain dari daerah yang berbeda. Ini namanya langgatan. Ada ini Bu, bakul pabayuan. Supaya leluhur ini mau ke sini masuk. Lalu insap ke saya. Ini manyan, kan memanggil nang leluhur, kan bau-baunya tuh. Ini gunanya Bu, menandakan ini supaya leluhur melihat kayak ini sarap ke kita, nah marasuki. Kalau menyembuhkan tuh melalui doa Bu, kadang melalui doa kadang bisa sembuh. Untuk pembuatan pembersihan penyakit di dalam tubuh Bu ay, supaya keluar. Ya, kayak ini kan contoh kan mamang watakan enang tua mengambil leluhur, ini penguatan kawasannya nih supaya kuat. Bagi saya Bu gini, jika seandainya kepercayaan ini diterima pemerintah sebagai agama, malah itu yang senang. Kalau berubah-ubah itu takutnya leluhur bahari terputus. Uja kami hilang di titian, hilang ditumpahkan. Agama ini kan mengajarkan apa yang baik, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang dianjurkan, itu semuanya sama. Begitulah sekilas keluh kesah mereka sebagai penganut kepercayaan Kaharingan. Kaharingan adalah kepercayaan asli masyarakat Dayak Meratus
yang menjadi panduan hidup mereka. Kepercayaan ini menekankan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Upacara adat dan doa menjadi cara mereka menjaga hubungan spiritual dengan alam semesta dan nenek moyang. Namun dalam kenyataannya, diskriminasi masih mereka terima, terlebih pada mereka yang akan melanjutkan jenjang pendidikan di sekolah. Mereka terpaksa memilih salah satu dari agama yang diakui oleh negara. Sebagian dari mereka memilih menganut agama Hindu karena dianggap memiliki beberapa kesamaan dengan kepercayaan Keharingan. Posisi kepercayaan Keharingan ini dikatakan pemerintah memang bukan agama, tapi menganut kepercayaan dari nenek moyang. Makanya anak nang usia sekolah ini Bu, kalau melakukan sekolah lanjutan itu yang ditanyakan pemerintah itu kan agama. Jadi perlindungan Keharingan ini yang lebih dekat kami ambil kemarin masuk agama Hindu. Agama Hindu kan melakukan ritual juga. Lalu kami dengaran mengikuti ritual, lalu kami masuk agama Hindu. Tapi tetap ritualnya memakai kepercayaan orang Bahari, kepercayaan leluhur. Di tengah modernisasi yang terus berkembang, masyarakat adat Dayak Meratus tetap menjaga identitas mereka. Tradisi, kearifan lokal, dan harmoni dengan alam menjadi pondasi kuat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah warisan tak ternilai yang terus hidup di Pegunungan Meratus. Ya kalau ada yang datang misalnya, ada yang masuk membawa macam-macam, asalkan yang baik-baik kami terima. Kalau yang tidak baik kami tidak bisa menerima. Asalkan jangan memutuskan ritual-ritual dari orang Bahari, dari datu nenek moyang kita. Menerima perubahan boleh, asalkan jangan menghilangkan apa yang ada. Kehendak aku garang alamnya supaya dijaga dan dipelihara, supaya kita nyaman kekanaannya oleh bahuma pulang.